Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia. Dia kalamullah, firman Allah yang melekat padanya segala kemahan Allah. Membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Membaca Al-Quran, tilawatul Quran, qiraatul Quran adalah ibadah mahdah. Ibadah mahsusah, seperti berzikir, seperti kita berdoa, seperti kita bermunajat. Oleh karena itu memuliakan Al-Quran menjadi penting bagi setiap kaum muslimin. Selain membacanya, tentu juga kita harus menghafalnya. Kalau sering kita membaca, sering kita menghafal, maka di kepala kita selalu terngiang-ngiang Al-Quranul Karim. Di hati kita juga selalu terbayang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga yang harus kita lakukan dari bagian memuliakan Al-Quran adalah tadabbur. Apa itu tadabbur? Yaitu merenungkan dan menghayati makna Al-Quran. Dan merenungkan serta menghayati makna Al-Quran ini harus dilakukan oleh hati kita, oleh kalbu kita yang penuh dengan keimanan. Ada yang mengatakan, tidakkah kalau kemudian kita sembarang merenungi, sembarang menghayati, akan tersesat, akan ngawur? Sekali lagi tidak. Karena hati kita adalah hati orang beriman. Mengimani Allah sebagai Tuhan kita, mengimani Muhammad sebagai Rasulnya, tentu mengimani Al-Quran sebagai risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Memang di dalam Al-Quran juga diisyaratkan bahwa manusia terhadap Al-Quran itu ada juga yang tidak suka. Setelah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, bukannya mengimaninya tetapi mengkafirinya. Ada juga orang yang alladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hatinya itu ada ganjalan, ada penyakit, ada nifaq. Mereka itu tentu lebih menyibukkan diri terhadap wa yattabi'una ma tasyabaha minhu, lebih menyibukkan kepada hal-hal syubhat, hal yang nggak penting dalam Al-Quran, dicari, diteliti, tentu dengan harapan menciptakan fitnah atau memaksa dirinya untuk memahami apa yang dirahasiakan Allah kepada manusia. Nah tentu kalau begitu memang hati itu akan ngawur, bisa ke sana kemari. Tetapi kita insya Allah adalah orang-orang yang mengatakan aman nabi kullum min indi rabbina, kami beriman kepada Al-Quran, yakin semuanya datang dari Tuhan kami. Kalau demikian, maka merenungkan Al-Quran, menghayati mana-mananya dengan kalbu kita, insya Allah tidak akan ngawur. Karena kita harus paham benar, Al-Quran ini adalah syifa'un lima fis surur. Dia adalah obat apa yang ada dalam dada kita, obat hati kita. Dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, linnasi kafatan, ditujukan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Maka apakah dia orang Arab, apakah dia non-Arab, orang kaya, orang miskin, terdidik atau tidak terdidik, santri, kiai ataupun orang biasa, semuanya berhak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Dan salah satu poin bagaimana kita mendapatkan hidayah Al-Quranul Karim adalah tadabbur. Tentu ini akan menjadi sempurna bila orang itu memang rajin membaca dan berusaha serta semangat bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Sehingga di lintasan fikirannya, di lintasan hatinya, itu sudah terbayang banyak ayat Al-Quranul Karim, firman-firman Allah, yang ia sering membacanya, yang ia berusaha untuk menghafalnya. Sehingga memudahkan dia untuk melakukan tadabbur. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kan kita orang Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab, kan Al-Quran bahasa Arab. Iya juga sih, Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran Arabiyyam mubina, dalam bahasa Arab yang jelas. Tapi sabar dan tenang, karena Al-Quran itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahan yang ditasih oleh Kemenak, itu sudah ditulis oleh atau disusun bersama-sama oleh 12 pakar tafsir Indonesia yang tentu ikhlas, berilmu luas, dan mereka sungguh-sungguh untuk menerjemahkan Al-Quran, dan hadir di kita terjemahan itu dengan sangat banyak.
Oleh karena itu kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya baca terjemahannya saja. Dengan demikian, siapapun kita insya Allah, walaupun tidak bisa berbahasa Arab, bisa melakukan tadabur terhadap Al-Quran ini. Banyak kunci-kunci tadabur, diantaranya adalah munasabah, melakukan atau menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat misalnya, atau menghubungkan satu makna dengan makna yang sama di ayat dan di surat yang lain, itu juga bisa. Itu adalah disebut dengan munasabah dan bisa dilakukan. Sebagai contoh, kata petunjuk dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itu kita baca dalam salat-salat kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Berilah kepada kami petunjuk. Nah, petunjuk ini kan kata ini apa? Nah, kita renungkan, kita hayati. Apa gitu ya petunjuk itu? Allah itu ngasih petunjuk itu apakah dengan mimpi, dengan wangsit misalnya, atau menuntun tangan kita menuju kepada yang lurus, atau bagaimana begitu. Nah, itu kan harus kita renungkan. Terus kita renungkan. Kita lanjutkan bacaan kita. Masuk ke surat Al-Baqarah, kan Al-Fatihah, berikutnya adalah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oh, berarti Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita minta petunjuk kepada Allah, ya tinggal baca Quran aja. Kalau kita bersemangat, berkeinginan, punya giroh, punya antusias yang luar biasa untuk membaca Al-Quran, untuk mengerti apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, berarti Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Itu tadabbur, nggak ada dalam tafsirnya itu. Tadabbur saja. Ya, misalnya lagi ayat-ayat puasa, itu kan ada di Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. 5 ayat. Nah, kita kalau bahas tafsir, kita tinggal dengerin aja, atau kita baca tentang tafsir ayat tersebut, atau tentang fikihnya, tentang puasanya, ya kita bisa fahami dari para ahli fikih yang menerangkannya. Tetapi kan ini babnya tadabbur. Kita cari celah apa yang di dalam Al-Quran yang bisa kita renungkan. Oh, ada yang menarik. Akhir-akhir suratnya. La'allakum tattaqun. In kuntum ta'lamun. Wa la'allakum tashkurun. La'allahum yarshudun. La'allahum yattaqun. Kan 5 ayat. Takwa, ilmu, syukur, terhidayahi, terpetunjuki, takwa. Oh, berarti memang takwa ini memang harus didasarkan kepada ilmu, dan kita harus selalu hidup bersyukur kepada Allah yang karenanya kita mendapatkan petunjuk. Itulah sesempurna-sempurnanya takwa, kan begitu? Bisa bebas. Atau misalnya sifat-sifat Allah di akhir-akhir ayat. Apa maknanya? Ada azizun hakim, ada alimun hakim, ada wasiun alim. Tentu dengan membaca atau ayat atau awal-awal ayat sampai kemudian akhirnya seperti itu, kita akan temukan titik temu yang sama. Bebas, silakan. Dan insya Allah hati kita akan terpetunjuki dengan semuanya itu, karena hati kita adalah hati orang beriman, bukan hatinya orang munafik yang ada penyakit pada diri kita. Jangan ragu, jangan khawatir kita ngawur dengan tadabbur ini, karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran itu? Karena kalau ditadabbur Al-Quran, maka orang akan meyakini bahwa bila Al-Quran datang dari selain Allah, pasti padanya ada perbedaan, ada perselisihan, ada inkonsistensi, ada benturan dan bentrokan satu ayat demi ayat yang lain. Tetapi dengan kemampuan kita bertadabbur, insya Allah hal itu tidak akan kita temukan. Justru kita temukan Al-Quran yang indah, satu dengan yang lainnya memang bermiripan, memang diulang-ulang, tetapi tidak berbentrokan, tidak berbenturan, tidak inkonsistensi. Justru kita temukan padanya, tidak ada inkonsistensi. Malah kita akan temukan pada istiqomah dari sisi makna, dari sisi
pemahaman dari sisi bagaimana kita mengamalkannya, satu dengan yang lain tidak akan ada benturan. Kewajiban yang ketiga, bagaimana kita memuliakan Al-Quranul Karim adalah tadabbur. Tentu ini akan menjadi sempurna bila kita memang membaca secara berkualitas dan rutin, serta berusaha, serta bersemangat bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya tentang bagian yang keempat, bagaimana kita memahami dan mengerti maksud Allah di balik setiap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.